memang kondisinya cukup kita anggap harus datang lah ya, maksudnya cukup serius, harus cepat ditanganin gitu ya. Misalnya flare-nya tiba-tiba jadi flare up gitu, jadi tambah parah gitu. I can fly. Selamat datang kembali di Aldo Adela Channel, dan di video kali ini kita bakal membahas banyak sekali orang yang mengalami permasalahan kulit selama masa PSBB, selama masa di rumah aja. Dan hari ini kita bakal bareng Dr. Daniel dari Vesna atau Favorite Beauty Care. Kita bakal bahas gimana sih permasalahan yang banyak dialami orang dan solusinya seperti apa biar muka kamu nggak bermasalah selama masa di rumah aja. Stay tune in this video. Sebelum kamu nonton video ini, jangan lupa pencet tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa pencet tombol lonceng agar kamu selalu update video terbaru dari channel ini. Dan hari ini, halo Dr. Daniel. Halo. Gimana dok? Kabarnya dok? Baik-baik aja. Selamat. Baik dok, luar biasa dok. Ngapain aja dok kegiatan? Buka nggak klinik selama PSBB Surabaya? Jadi tetap buka sih, tetap buka. Buka ya? Tapi dengan catatan, ya, tetap dengan catatan. Jadi Dr. Daniel ini kan di Favorite Beauty Care. Alamatnya di mana dok? Ya, di Manyar Jaya 2 nomor 4. Gimana? Protokol? Sekedar informasi aja, nanti di tahun ini kita bakal rebranding, jadi namanya jadi Fasena. Jadi bukan Favorit lagi. Oke, yang di Instagram Fasena itu aku pikir produk bro. Ternyata tuh mau rebrand ya? Memang awalnya ya mau rebrand. Jadi nanti pasti kita ngelibatin MC Hits ini untuk rebrand. Nanti kita bikin gitu. Mantap. Jangan lupa ikut berpartisipasi. Siap. Apa tuh? Fasena itu apa? Bedanya apa nih? Kenapa kok rebrand bro? Jadi sebenarnya kita ingin ningkatin pelayanan ya. Jadi kalau dulu Favorit itu kan identik dengan sekedar cuma klinik kecantikan gitu ya. Kalau Fasena ini kita lebih ke arah aesthetic and wellness gitu loh. Jadi kita juga terima kayak terapi hormon, terus kayak merubah gaya hidup jadi lebih sehat gitu. Jadi tidak sebatas tentang kecantikan, jadi juga tentang kesehatan kayak gitu. Dan rencana aku sih nanti mungkin ke depannya kita juga bakal gandeng kayak beberapa dokter spesialis yang memang kerjanya di bidang wellness. Kayak mungkin nanti ada akupuntur, kayak vaksin kayak gitu-gitu. Jadi kita nanti ke depannya lebih ke arah kecantikan dan kesehatan. Intinya gaya hidup lah bro. Oh, lifestyle ya, biar nggak cuma kulitnya jadi dirawat, tapi dari dalam dirawat juga gitu ya. Gimana bro, PSBB kan orang-orang pada mungkin takut. Protokolnya gimana sih kalau di klinik kecantikan bro? Jadi pertama gini sih, kita buka itu belum tentu terima pasien ya. Karena kalau selama PSBB yang kita push ke pasien adalah mungkin dengan penjualan produk. Karena selama di rumah pasien tetap harus perawatan. Jadi klinik tetap buka karena ada beberapa yang kita bisa lakukan. Pertama, kita menerima konsultasi online. Jadi kalau dulu, kalau konsultasi kan harus ketemu dokter. Oke. Nah, sekarang kita punya namanya teleconference gitu. Jadi konsultasi secara online. Jadi kita live video call kayak gini, pasien akan cerita, "Dok, masalahku seperti ini. Apa yang bisa kamu bantu untuk aku?" Jadi biasanya kita akan kasih kayak produk, kita akan kirim seperti itu. Terus memang ada beberapa pasien yang memang harus tetap datang ke klinik karena memang kondisinya cukup kita anggap harus datang lah ya. Maksudnya cukup serius, harus cepat ditanganin gitu ya. Misalnya flare-nya tiba-tiba jadi flare up gitu, jadi tambah parah gitu. Jadi memang itu kalau harus datang dengan beberapa protokol kesehatan. Jadi yang pertama, mungkin kalau boleh cerita sedikit, kita memang batasi appointment ya bro. Jadi maksudnya kalau dulu orang memang appointment tapi boleh datang langsung, jadi bisa gantiin. Kamu tiba-tiba mau facial datang gitu. Kalau sekarang nggak bisa, jadi harus appointment. Gitu. Terus kita juga batasi jumlah staff yang masuk. Jadi kalau sekarang kamu main ke klinik, jumlah staffnya nggak sebanyak dulu. Jadi kita kurangin 50% lah. Gitu. Jadi supaya apa? Supaya tidak terlalu banyak kerumunan. Jadi yang bisa work from home ya tetap WFH. Terus kita juga jalanin protokol kesehatan yang baru ini kita lakukan seperti ruangan tuh harus disterilin pakai sinar UV. Jadi kayak di ruang operasi gitu loh. Terus guard-nya juga sekali pakai. Jadi intinya banyak perubahan yang kita lakukan karena mau tidak mau kita harus bersiap juga untuk yang namanya new normal kan. Gitu. Ya, dan jadi memang buka tapi protokol kesehatannya harus lebih ditingkati. Dijaga ya, siap-siap udah dibiasain new normal. Terus gini bro, kan biasanya aktivitas kita di luar, sekarang kan PSBB, itu masalah kulit jadi makin banyak atau malah berkurang karena kita nggak kena debu, nggak keluar, nggak kena panas? Jadi sebenarnya makin banyak. Hah?
Kalau dari Serius? pengalamanku makin banyak. Justru makin Kita banyak, benar. saat PSBB malah makin banyak nih. Menarik nih. Kok bisa gitu? Kenapa, bro? Makin banyak. Ah, Karena selama kamu di rumah itu ada banyak perubahan aktivitas gitu. Yang oke. dulunya kamu sebenarnya gini, dulu ketika kamu di rumah itu kamu cuma di rumah paling cuma beberapa jam ya kan, jadi Betul. 8 jam lah di rumah, sisanya di luar gitu. Tapi ketika kamu 24 jam aja di rumah, itu pola hidupmu atau aktivitasmu itu berubah dan itu yang akan micu banyak masalah kulit sebenarnya kayak gitu. Tapi Jadi secara sebenarnya Pak, topik ini menarik banget gitu. jadi secara Tapi pasienmu tapi malah secara lebih banyak nggak, bro? yes, ya. Malah lebih banyak menurutku. Jadi lebih banyak yang bermasalah tepatnya. Ini beneran ya? Ini risetnya memang terjadi seperti itu ya pengalaman pasienmu Memang ya? seperti ini, ya. Unik ya, Ya, padahal aku mikir malah di rumah unik. itu malah malah enak, malah aman, malah nggak kena terkontaminasi debu panas gitu kan. Tapi ternyata malah banyak ya. Contoh aku sendiri, aku mungkin nggak sadar bro. Aku Yes. nggak tahu kenapa ini mungkin muka aku tambah berminyak daripada sebelumnya. Ya, ya. Itu bisa terjadi nggak? Ya, Salah bisa. satunya. Bisa. Jadi kalau misalnya kita ngomong kayak case kamu ya, kamu di Ah, rumah banyak kena AC nggak? lumayan. Paparan AC, nah lebih tinggi dari biasanya kan? Lebih, karena pastinya kan lebih lama kan. Nah, itu sebenarnya kayak respon normal kulit cowok. Jadi kulit cowok itu kalau ketika dia kena paparan yang bikin kulit kering, dia akan memproduksi minyak itu lebih banyak gitu. Jadi kamu akan merasa lebih banyak minyak. Gitu. Nah, itu kan Oke. sebenarnya karena perubahan aktivitas kamu gitu loh. Yang Heeh. dulunya kamu mungkin tidak terpajan terus-terusan, kamu ada aktivitas di luar, masih kena matahari, sekarang Heeh. kamu kerjanya tiap hari kena AC gitu. Terus mungkin kamu juga males bersihin muka gitu kan. Jadi minyak itu jadi lebih numpuk gitu loh, Bro. Kayak gitu. Selain itu ada apa lagi nih pengalamannya? Sebenarnya Masalah-masalah kalau kulit. misalnya case yang masalah kulit yang paling sering ya, yang kalau Yes. di rumah Selama ini, di rumah nih. pertama itu kulit kering. Heeh. Yang pertama yang paling tinggi adalah kulit kering. Ya. Kulitnya orang tuh jadi kering semua. Yang Mm-mm. kedua adalah jerawat. Yang Mm-mm. ketiga adalah flek. Nah, itu Mm-mm. adalah yang paling sering terjadi sekarang. Itu biasanya Yang mereka tiga, yang belum pernah seperti itu jadi seperti itu, atau sudah punya seperti jerawat atau flek tapi lebih parah bro kebanyakan, atau yang belum pernah nih jadi bisa tiba-tiba berjerawat gitu. oke. Jadi kalau kasus baru menurutku dari pengalaman selama ini mungkin 20% ya. Sedangkan Oke. 80% itu kasus lama gitu. Jadi yang Mm-mm. dulunya udah kita tanganin, masalahnya udah hilang, ternyata sekarang kumat lagi gitu. Itu Gitu. contoh Jadi penyebabnya apa aja? kita mau bahas yang mana dulu? Karena penyebabnya beda-beda ya. Yang paling banyak dong, yang paling banyak apa tadi? Kulit kering. Kulit kering, ya. Ah. Jadi kulit kering itu paling banyak sebenarnya karena paparan AC. Ya, karena kalau kita di rumah nggak mungkin lah orang sekarang nggak pakai AC ya. Pertama pakai AC. Terus yang kedua, karena dia sering di rumah, biasanya Ya. dia punya aktivitas baru. Sekarang kan kamu di rumah ngapain? Nonton drama Korea, Instagram gitu ya. Akhirnya asupan airnya juga berkurang gitu loh. Karena kita selalu asik bukan handphone. Nah, itu juga sering lah. Itu yang paling sering adalah yang menyebabkan kulit berminyak. Kulit jadi kering adalah seperti itu. Kemudian yang ketiga, pasti kamu malas-malasan pakai skincare. Gitu. Jadi yang dulunya kulitnya kering tapi dia tiap hari mau pakai pelembab, sekarang nggak mau. Kenapa? Lo aku lebih rumah aja, ngapain aku harus pakai skincare macam-macam gitu. Jadi kulitnya jadi tambah kering. Itu yang paling sering terjadi sebenarnya. Gitu. Terus kalau berikutnya jerawat ya. Kulit kering, jerawat, flek ya. Jerawat. Jerawat gimana Pak? Jerawat Yes. tiba-tiba kambuh jerawatnya, kenapa tuh? Jerawat ini paling banyak faktornya. Paling banyak. Jadi yang pertama, kenapa orang bisa jerawatan? Pertama, paling sering itu adalah karena makanan. Ya, ketika kita di rumah terus, kita itu sering ngemil. Biasa orang jadi sering ngemil kan. Semua orang jual makanan, ya kan? Ya. Ketika kamu sering ngemil, kamu makan makanan yang manis, itu akan micu terjadinya jerawat. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tingkat stres. Banyak orang di rumah dia merasa bosan, ya kan? Ketika kita bosan, kita stres berkepanjangan, lama-lama hormon kortisolnya meningkat. Gitu. Hormon kortisol itu hormon stres, bro. Jadi itu yang akan micu terjadinya jerawat. Jerawatnya biasanya jerawat hormon, jadi kayak jerawat batu gitu. Kemudian yang ketiga bisa juga karena kamu kurang istirahat, jadi nonton drama Korea terus, nggak pernah olahraga, males bersihin muka, kayak gitu. Jadi perubahan pola hidup itu yang akhirnya bikin orang itu gampang jerawatan selama dia di rumah gitu. Dan sebenarnya jerawat ini juga kayak lingkaran setan, kayak ceritanya kamu tadi. Jadi kulit kamu awalnya berminyak, terus dia jadi kering, kemudian tubuh akan respon dengan keluarin lebih banyak minyak lagi, dan pada akhirnya kamu akan jerawatan. Gitu. Jadi bisa aja jerawat terjadi karena AC. Gitu. Karena kita terlalu sering kena AC, tubuh kita akan mengeluarkan minyak,
harapannya tubuh kita adalah supaya kulit ini nggak kering gitu loh. Iya. Tapi ternyata minyak yang keluar terlalu banyak dan akhirnya terjadi sumbatan, makanya keluar jerawat. Oke. Dan yang nggak kalah penting sebenarnya adalah pemakaian masker. Jadi kan kita sekarang itu kayak dianjurin pemerintah untuk kalau keluar harus pakai masker nih. Betul. Ya kan? Nah, pemakaian masker yang salah itu bisa bikin jerawat. Biasanya contohnya nih, kamu pakai masker kain nih, grocery kan? Pakai masker kain berjam-jam nggak diganti. Atau kadang-kadang kamu udah pakai, kamu taruh, terus kamu keluar lagi, kamu pakai lagi, nggak dicuci. Nah, itu sama aja kamu kayak mindahin kuman ke mukanya kita gitu. Atau kadang pakai masker yang ditutup di sini, dilepas, tutup lagi, lepas, tutup lagi. Itu sama aja juga mindahin kuman dari tempat lain ke muka gitu. Makanya biasanya kalau orang jerawatan karena pakai masker itu biasanya keluarnya daerah sini. Jadi itu banyak. Oke, masker ternyata ya. Yang benar jadi dipakai aja terus ya, jadi buka-buka gitu ya. Terus memang masker kain itu disaranin cuma maksimal 3-4 jam. Setelah itu harus cuci. Jadi buat teman-teman yang memang harus keluar dan pakai masker kain itu nggak bisa bawa cuma satu gitu loh. Jadi harus 2-3. Peluang bisnis juga nih ya. Jadi masker 3-4 jam harus ganti biar nggak. Yes. Biar nggak jerawatan. Jadi intinya supaya tidak bawa kuman gitu lah ya. Gitu. Kalau flagnya bro kenapa tiba-tiba? Kalau flag nih, flag ini juga unik nih. Jadi ingat nggak ketika kita mulai PSBB, usaha apa yang paling sering dijalankan sama orang sekarang? Orang paling sering ngapain sekarang? Makanan, masker. Masak kan? Ya, makanan kan? Jadi orang buka open PO kan masak. Nah, betul. Karena kita tahu ketika kamu masak itu sebenarnya panas dari masakan itu juga akan memicu terjadinya flag. Gitu. Jadi bikin flag itu jadi kuman. Dan itu memang bukan pada semua orang ya. Tapi kalau ada orang yang sudah punya flag, ketika kena panasnya dari panci, itu akan bikin flagnya itu kumat gitu loh. Dan kita lupa, kita itu nggak pakai sunblock. Ya, mana ada orang masak mau pakai sunblock, pikiran. Masak kan biasanya jam 4 pagi, jam 5 pagi udah masak nih. Dia belum cuci muka, dia belum pakai krim, tapi dia udah masak. Itu paling sering bikin flag. Gitu. Yang lucu lagi, flag itu muncul karena berjemur. Nah, orang sekarang kan lagi trennya berjemur nih kan. Iya, betul. Bisa kayak gitu deh, tahan tubuh. Dia berjemur tapi lupa pakai sunblock. Gitu. Dan yang paling mencengangkan bro, jadi ketika kita di rumah itu kita tetap harus pakai sunblock. Kenapa? Karena sinar matahari itu ternyata bisa masuk ke dalam rumah. Gitu. Di rumah? Nggak dipahami. Di rumah harus pakai sunblock. Ya, jadi kayak kita posisi sekarang ini dalam ruangan, itu sebenarnya sinar matahari bisa masuk. Karena kalau rumah kamu itu banyak kacanya. Gitu. Kalau sunblocknya yang seberapa bro? SPF berapa? Jadi sunblocknya yang bisa masuk itu adalah sinar UVA. Nah, sinar UVA itu dilihat bukan dari SPF, tapi dari namanya PA. Jadi ada beberapa sunblock yang dia punya perlindungan terhadap sinar UVA, itu dinyatakan dalam PA. Jadi misalnya nih, sunblock 15 SPF, PA++. Nah, yang dinilai itu adalah PA-nya. Karena kita berbicara tentang UVA. Yang bisa masuk ke dalam rumah adalah UVA. Dimana kalau UVB itu relatif masih aman. Nah, kadang orang juga salah lagi. Dia tahu sinar matahari masuk ke rumah, tapi sunblocknya yang dipakai cuma SPF, nggak ada perlindungan terhadap UVA-nya. Berarti milih sunblock itu juga nggak boleh salah juga ya? Ada caranya. Kalau salah percuma juga. Terus gimana nih bro, solusinya biar kan ke klinik susah, kan mungkin orang yang komedonya banyak juga susah facial. Solusinya gimana Kak? Untuk teman-teman yang mau ngerawat wajah di rumah dengan mudah, gimana nih? Jadi prinsipnya itu ada 3. Jadi simpel cuma ada 3. Yang pertama adalah membersihkan, kedua adalah eksfoliasi, yang ketiga adalah proteksi. Cuma 3. Jadi sebentar, membersihkan, eksfoliasi, dan proteksi. Gimana tuh? Jadi pertama membersihkan itu artinya adalah kita itu harus rajin membersihkan wajah gitu ya. Nah, membersihkan wajah itu tidak cukup dengan sabun sebenarnya. Tidak cukup dengan sabun. Jadi kalau di Korea, bro, itu ada istilah namanya double cleanser. Double cleanser. Itu kita menggunakan dua jenis pembersih yang berbeda. Itu tergantung dari jenis kulitnya. Jadi misalnya nih, kalau jenis kulitnya berminyak, dia bisa menggunakan yang sekarang lagi namanya micellar water. Pernah dengar ya? Pernah dengar. Terus dia baru cuci muka pakai sabun, kayak gitu. Bentar bro. Dia menggunakan. Nyolok dulu bentar ya. Nyolok dulu bro. Iya, oke. Aku minum dulu deh.
Oke, habis double cleanser gimana? Double cleanser ini tujuannya gini, tidak semua kotoran itu bisa kamu bersihin pakai sabun. Yes. Itu harus ada beberapa kotoran yang memang harus diangkat dengan pembersih lain. Contohnya adalah milk cleanser, micellar water, atau toner. Dan itu memang disesuaikan dengan jenis kulitnya. Kalau misalnya ingin tahu pembersih yang paling cocok untuk jenis kulit kamu, sebenarnya itu bisa ditanyain ke dokternya gitu loh. Karena kan dokternya pasti tahu nih, oh jenis kulit kamu seperti ini, jadi kamu butuhnya sabun sama apa. Gitu. Dan kandungan bahannya itu juga harus benar gitu loh. Kadang orang malah terlalu sering cuci muka, malah dia komplainnya, dok muka saya tambah kering sekarang. Itu bisa aja karena bahan-bahan yang di sabun mukanya itu yang bikin kulitnya jadi kering gitu loh. Jadi mungkin ya bro akan terjadi pergeseran di mana kalau dulu kamu cocok dengan produk A, kamu sekarang jadi nggak cocok lagi. Jadi kamu harus ganti dengan produk B. Kenapa? Karena aktivitas kamu beda gitu loh. Dulu kamu lebih banyak di luar ruangan, sekarang kamu di dalam ruangan. Jadi pembersih wajah pun harus disesuaikan. Perubahan gaya hidup. Jadi perubahan gaya hidup ini bisa menyebabkan perubahan produk yang harus kita pakai juga ya. Jelas. Karena padahal baru hidup menyebabkan perubahan jenis kulit, menyebabkan perubahan produk yang cocok, bener kan? Oh, jenis kulit kamu juga berubah dong. Jenis kulit itu bisa berubah ya, bro? Kondisi kulitnya berubah, kondisi kulit. Oh, kondisi kulit. Oke. Padahal baru 2 bulan udah bisa seperti itu ya impact-nya ya? Bisa. Oke. Terus. Habis gitu. Jadi yang pertama, kamu harus bersihin ya. Karena kalau misalnya kamu nggak bersihin pun, mau kamu perawat kayak apapun percuma. Yang kedua, kita butuh namanya eksfoliasi. Nah, ini yang paling susah. Kenapa? Ketika kamu datang ke klinik, biasanya treatment-treatment yang dilakukan sama dokter, itu adalah tekniknya adalah eksfoliasi. Eksfoliasi itu bisa menggunakan cara kimia, misalnya kayak chemical peeling, misalnya kamu mau peeling gitu ya, atau menggunakan teknik fisik, misalnya kayak di microdermabrasi atau di laser, itu adalah teknik eksfoliasi. Kenapa kulit harus eksfoliasi? Supaya bahasa Indonesianya itu kayak dirangsang pengelupasannya gitu ya. Tujuannya itu supaya kulit barunya terbentuk lebih bagus. Nah, lebih bagus. Kulit yang baru, yang bagus itu akan keluar. Ketika kulit yang lama keluar, itu namanya eksfoliasi. Nah, ini yang biasanya dilakukan di klinik. Tapi karena sekarang tidak bisa dilakukan di klinik, kamu bisa mencoba dengan produk-produk yang namanya istilahnya sekarang itu adalah home peeling gitu. Jadi peeling di rumah. Nah, beberapa klinik memang nyediain paketan untuk peeling sendiri di rumah gitu. Jadi biasanya dikasih di tempat kecil-kecil, terus nanti dikirimin ke pasien oles-oles sendiri. Tapi dosisnya mungkin diturunin gitu. Karena beda antara ketika pasien yang peeling sendiri ke mukanya sama dokternya yang peelingin. Karena peeling itu kan sebenarnya juga cukup bahaya ya, karena ada resiko iritasi, resiko kemerahan ya, terus kulitnya luka atau apa sebenarnya banyak gitu. Jadi eksfoliasi itu juga tetap perlu gitu. Yang biasanya kadang pasien bilang kok selama di rumah nggak perawatan, kok gampang jerawatan, kok kulitnya kusam, itu karena kulit matinya jadi banyak tuh. Jadi itu yang tujuan melakukan eksfoliasi gitu. Nah, terakhir yang nggak kalah penting adalah proteksi. Nah, proteksi itu adalah menggunakan tabir surya atau menggunakan sunblock tadi. Jadi percuma kulit kamu udah kamu bersihin, udah kamu rawat, udah kamu eksfoliasi, tapi nggak kamu proteksi. Nah, ya kan, nanti dia akan rusak lagi kena matahari, kena panas, dan yang terjadi adalah ya hasil perawatanmu akan sia-sia. Gitu. Intinya 3 utama adalah seperti itu. Sebenarnya ada cara lain ya, tapi memang lebih ribet. Jadi ada juga nanti tambahannya, misalnya nutrisi, shooting, kayak gitu-gitu. Tapi menurutku itu terlalu ribet kalau kamu nggak doyan perawatan. Nutrisi itu namanya kayak penggunaan serum, penggunaan masker, kayak gitu-gitu. Tapi itu step tambahan lah kalau memang kamu expert. Tapi kalau kamu mau yang simple-simple aja, apalagi kamu cowok ya 3. Jadi pokoknya kalau yang selama ngerawat wajah di rumah ini jangan lupa dicuci, setelah itu dieksfoliasi tadi, bisa beli produk-produk yang cocok sama proteksinya ya. Mungkin sering terlupakan proteksinya ya. Kalau dari Vesna, dari Favorite Beauty Care sendiri, ada nggak produk yang memang untuk seperti itu, bro? Sebenarnya ada. Jadi kita juga menjual produk-produk seperti itu. Sepaket? Nah, memang tiap sepaket. Tapi tiap orang itu akan disesuaikan dengan kondisi kulitnya. Jadi kita nggak mau pasien itu beli sendiri. Kalau bisa, kamu tetap harus konsultasi. Ya tadi lewat video call atau kamu kirim foto. Nanti kita akan bilang sabunnya pakai yang jenis ini, produknya pakai yang jenis ini, eksfoliasinya berapa lama? Ada yang 10 menit, ada yang 15 menit, ada yang dibawa tidur ya tergantung kulitnya. Berapa kali seminggu, terus kita tentuin juga SPF-nya berapa. Jadi kita tanya juga aktivitasmu di rumah ngapain, kayak gitu. Jadi
Oh, kalau oke. kita sistemnya personal, jadi nggak bisa sama gitu lah. Makanya konsultasi tetap penting. Oke, jadi kalau di klinikmu itu jadi harus konsultasi dulu baru ditentukan produk yang sesuai itu apa aja ya. Ya, ya. Terakhir, yang paling penting yang kalau kamu ingetin ke semua orang tentang kesehatan kulit dan biar tetap glowing kulitnya gimana sih? Last but not least, gimana? Jadi intinya gini ya, Hmm. buat semuanya, kita ini di rumah, ya kan memang nggak bisa disamain lagi kayak dulu gitu ya. Jadi Hmm. intinya kita nggak bisa ngandalin lagi perawatan di klinik mungkin. Jadi kamu harus lebih mandiri untuk jaga kulit kamu. Oke? Hmm. Jangan merasa ketika kamu di rumah itu kamu aman. Itu poin terpenting adalah jangan merasa ketika kamu di rumah kamu Yes. aman. Jadi kamu tetap harus rajin bersihin muka, kamu harus proteksi wajah kamu juga harus melakukan perawatan sesimpel mungkin yang kamu bisa lakukan. Kalau menurut aku, simpel aja nggak apa-apa, yang penting teratur. Daripada Ya. kamu ribet, sok-sokan kayak mau orang Korea, tapi cuma sehari 2 hari, terus nggak rajin lagi, tetap cuma. Oke. Kayak gitu sih, bro. Konsistensi is the key ya. Benar. Insta Kayak orang fitness lah ya. iya, Instagram klinik apa? Instagram klinik apa? Barangkali ada yang mau tanya-tanya bisa ke Instagram. Instagram kliniknya, jadi ada 2. Kalau Heeh. mau tanya tentang treatment, bisa lihat Favorit Beauty Care. Itu kita khusus bahas tentang treatment. Kalau cuma tanya tentang produk, kita bisa lihat namanya Vasena Skincare. Ngehubungin kemana bro? Kalau mau konsultasi atau beli produk? Itu di Instagramnya Ada ya? ada kayak link tree-nya, ada. Nanti ada link tree. nanti nyambung di nomor WhatsApp-nya. Ya. Siap. Katalognya juga. Gitu. Oke. Dan semoga cepat berakhir ya semuanya, kita bisa ketemuan lagi, bisa campaign seru-seruan lagi ya. Supaya bisa MC lagi kan? Oke, thank you brother. Iya, sama klinik biar rame lagi kan. Biasanya kan rame. Sekarang semoga cepat berakhir semua. See you soon ya kalau setelah PSBB ya. Thank you Dr. Daniel. Semoga muka kita glowing semua. Thank you. See ya. Bye-bye. Bye. Thank you. God bless.